Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, para penyintas kanker dan pasangannya. Perkenalkan, nama saya Lim David Ibrani. Saya berusia 42 tahun. Saya suami dari Nyonya Silvana dan juga seorang ayah memiliki 3 orang anak, di mana anak kami yang pertama berusia 18 tahun, yang kedua 12 tahun, dan yang paling kecil berusia 4 tahun. Di mana istri saya menderita penyakit kanker serviks stadium 3B. Mungkin dari kisah kami ini bisa memberikan manfaat, bahkan juga harapan kami bisa memotivasi juga untuk para pencinta kanker dan para suami khususnya untuk bisa mendampingi pasangan kita yang menderita kanker, biar kita tetap semangat dan juga tetap memberikan kekuatan kepada pasangan kita yang menderita kanker. Ya, saya akan mulai kisah saya itu dimulai tahun 2023, khususnya bulan Februari ya 2023, di mana istri saya mengalami pendarahan yang sangat hebat. Mungkin di awal-awal tahun itu sudah dirasakannya, tetapi yang terjadi dari siklus menstruasinya itu terjadi di bulan Februari sampai 1 bulan full. Ya, terkadang pendarahan atau siklus menstruasinya itu sampai mengeluarkan darah itu seberat 1 kilogram, seperti gumpalan seperti hati ayam. Ya, itu terus menerus pagi, siang, dan sore, sampai istri saya secara fisik ya dalam kelemahannya hampir mau pingsan gitu ya. Dan dari situ saya sebagai seorang suami membawa istri saya ke rumah sakit terdekat karena keadaan fisik yang semakin lemah. Dan di sana ya proses dari rumah sakit tersebut, dan setelah diperiksa oleh dokter dan dilakukanlah untuk dikuret karena dinyatakan seperti ada penebalan dinding rahim yang harus segera dibersihkan. Jadi hari itu juga saya mengambil inisiatif untuk dilakukan kuret kepada istri saya. Nah, saat dilakukan pemeriksaan dan ditindak dalam hal kuret, di sana dilihat juga ada kelainan yang lain, sehingga dokter menyarankan untuk mengambil tes patologi anatomi atau cek PA-nya dari istri saya. Lalu saya pun juga melakukan hal yang disarankan dokter tersebut ya, sampai kami bisa mengetahui hasil daripada apa yang diderita oleh istri saya. Nah, pada waktu di sana juga istri saya sudah mendapatkan transfusi darah 4 kantong karena pendarahan yang sangat hebat itu, sehingga membuat lemas dan HB-nya itu turun yang sangat drastis, sehingga diperlukan transfusi darah. Nah, dilakukanlah transfusi darah itu setelah kuret ya 4 kantong tersebut, dan sampai akhirnya dia dirawat inap di rumah sakit tersebut. Dan seiring perjalanan waktu ya, setelah selesai dalam tindakan transfusi darah dan selesai juga kuret yang di awal dimulai, dan juga hasil cek PA-nya sudah keluar, ya dinyatakan bahwa benar bahwa istri saya itu menderita kanker serviks stadium 2B pada waktu itu. Tapi untuk pastinya dokter menyarankan dan merujuk saya ke rumah sakit khusus kanker yang ada di Jakarta, dan kami juga melakukan apa yang sesuai rujukan daripada dokter di dekat rumah kami itu untuk segera dibawa ke rumah sakit kanker di Jakarta. Nah, jadi awal itulah yang membuat kami tahu keadaan istri ya dengan menderita kanker serviks. Ya, dimana diagnosa awal itu ya setelah kami berada di rumah sakit kanker di Jakarta itu, setelah pemeriksaan screening, juga pemeriksaan lab dan MRI dan segala macamnya, bahkan pemeriksaan di onkologinya, dokter juga menyatakan memang benar ya istri menderita penyakit kanker serviks stadium 3B. Ya,
di situ mungkin secara manusia ya saya juga jujur ya, waktu awal ya kami mengetahui secara manusia biasa pasti tidak menyangka, karena pada dasarnya di keluarga kami, keluarga besar kami tidak ada yang mengalami sakit penyakit tersebut ya, kanker pada khususnya itu ya, karena kami bukan dari genetik ya kankernya. Jadi paman, bibi, ya orang tua kami dan saudara-saudara kami tidak ada yang mengidap penyakit kanker. Tetapi ini menunjukkan kami untuk tetap ya bersabar, tetap percaya bahwa semua yang datang ini merupakan satu ujian dalam kehidupan kami. Ya, sehingga secara emosional ya dan juga secara fisik yang paling terberat ya yang menerima itu ya istri saya gitu ya, karena dalam kelemahannya mungkin dia masih memikirkan keadaan anak-anak ya, tetapi kami hanya bisa belajar menerima ujian ini dan juga ikhlas untuk menerima apa yang sedang Tuhan ujikan ini dalam kehidupan kami untuk mendapatkan mujizatnya. Kami tahu bahwa support keluarga terdekat itu sangat diperlukan ya, khususnya kita para suami ya, untuk mendukung istri kita, memberikan motivasi ya, kekuatan dan juga sesuatu yang mendukung dia ya di dalam bahwa segala penyakit yang dia alami atau yang kita terima ujian ini semuanya itu atas seizinnya, sehingga kita bisa menjalani proses ujian ini dengan keikhlasan. Jadi kita tetap semangat dan juga kita memberikan support dan motivasi yang baik, hal yang positif kepada istri kita atau pasangan kita yang mengalami penyakit kanker tersebut. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bahkan sering kali ditanyakan kepada kita sebagai pendamping ya, khususnya kita para suami yang mendampingi istri kita yang mengalami sakit penyakit kanker. Mungkin kisah ini bisa memberikan manfaat dan harapan yang terbesar dalam hidup saya juga. Dari kisah kami ini bisa berbagi satu dengan lain. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi harapan kita semua untuk kita tetap semangat mendampingi pasangan kita yang menderita penyakit kanker. Yang pertama mungkin pertanyaannya ya, apa yang menjadi tantangan terbesar ya di dalam kehidupan kita ya mendampingi istri atau pasangan kita yang menderita kanker selama perjalanan melawan kanker ini ya, khususnya ini kami ya. Jadi tantangan terbesar kami melawan kanker ini khususnya adalah pikiran dan mental secara psikis ya dari istri saya, dimana mungkin ya kita pasti mengalami yang namanya kesedihan. Istri saya juga mengalami sedih ya, sering melamun, mungkin pikiran dia kepada anak-anaknya ya, bahkan sampai anaknya yang kecil mungkin dalam pikirannya ya, sehingga itu juga akan membuat dia, untuk menguatkan dia, kita juga harus bisa memberikannya supaya kondisi dia tetap stabil, kondisi dia itu tetap kuat ya di dalam kita memberikan motivasi kepada pasangan kita. Jadi saya sebagai suami itu harus mampu dan juga bisa memberikan motivasi ya, bahkan pandangan, pemikiran kepada istri kita itu agar mampu berpikir positif, dan juga kita juga mampu memberikan energi yang positif juga kepada istri kita. Dari pikiran itu kita bisa membantu menyembuhkan ya secara spiritual dan juga psikis daripada istri kita atau pasangan kita yang menderita kanker tersebut. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan emosional atau perubahan-perubahan psikologis yang istri kita atau pasangan kita yang menderita kanker ini ya di dalam menghadapi diagnosa dari kanker dan menjalani pengobatan. Bagaimana saya sebagai seorang suami itu menghadapinya ya. Jadi perubahan emosional dan psikologis istri pastinya menurun ya, seperti
contohnya sering sedih dan melamun tadi. Saya paham bahwa seorang ibu sedih ketika mengalami hal ini. Ya, terkadang kita juga sering duduk bareng, ya bercerita, sharing, berbagi ketika sebelum tidur malam, ya, dan juga sering mengatakan kepada anak-anak bahwa seorang ibu itu bisa menggantikan peran daripada ayah, tetapi seorang ayah tidak bisa menggantikan peranan seorang ibu, di mana ibu merupakan seorang penolong bahkan pendamping di dalam kehidupan yang sangat luar biasa. Ini teringat saya kepada ibu saya, ya, di mana ibu saya selalu ada dan dekat kepada saya di dalam hal berbagi, bercerita, hal pengalaman-pengalaman kehidupan dalam rumah tangga untuk kami, ya, sehingga kami bisa kuat, dan itu menjadi satu pengalaman di dalam kehidupan rumah tangga kami. Walaupun ibu saya sudah almarhum, ya, tetapi pesan, pelajaran, ya, bahkan nasihat beliau sampai saat hari ini masih saya pegang teguh untuk kami bisa melewati masa-masa sulit kami yang ada ini. Karena terus terang, pada waktu kehilangan seorang ibu itu, kami, khususnya saya, ya, selama 6 bulan itu seperti orang yang linglung gitu ya, yang orang kehilangan pegangan dalam kehidupan. Tetapi saya berusaha, ya, bahwa saya harus kuat juga, ya, dimana saya juga sebagai seorang suami, pemimpin di dalam rumah tangga itu harus kuat. Nah, dari situ saya belajar untuk bangkit kembali, ya, sama itulah hal itu tersebut juga saya ceritakan kepada anak-anak saya bahwa istri saya juga itu harus kuat juga, ya, juga harus bisa memotivasi dirinya sendiri, dan juga anak-anak juga bisa memberikan dukungan kepada mamanya. Ya, disarankan juga semuanya, ya, kita saling support, ya, dan juga kita bisa memberikan kekuatan kepada pasangan kita yang menderita penyakit kanker. Dan juga kami saling membagi tugas di dalam setiap pekerjaan, karena pastinya istri yang mengalami kelemahan secara fisik, ya, dengan adanya penyakit ini, ya, dia harus butuh istirahat yang cukup, dan juga dari hal-hal pekerjaan-pekerjaan rutinitas sebagai ibu rumah tangga, dan kami menggantikannya, ya, terutama saya sebagai suami, ya, saya mengatur segala sesuatunya. Itu saya mengambil peranan untuk memasak, ya, memberikan masakan kepada anak-anak dan keluarga yang ada, dan juga anak saya yang pertama juga itu membantu setiap pekerjaan yang dilakukan mamanya dalam nyuci dan segala macamnya, dan kami mengambil peranan kami masing-masing dan juga saling menjaga, ya, dimana kakak-kakaknya harus juga menjaga adiknya yang paling kecil. Ya, di sana itulah bagian-bagian yang kami alami, yang kami jalani, ya, supaya kami juga bisa saling menguatkan secara emosional dan psikologis, terutama keluarga yang ada, keluarga inti yang terdekat. Ya, jadi perubahan fisik dari seorang istri, ya, setelah mengalami kemoterapi dan radiasi yang kami jalani, yang mungkin perjalanan yang sangat panjang dari bulan Februari, ya, sampai 6 bulan sampai saat ini, ya, kami sudah menjalani radiasi yang harusnya 25 kali, dan kami sudah menjalaninya saat video ini dibuat sudah 20 kali, dan juga kemo 4 kali, dan kami sudah menjalaninya 1 kali. Dan itu merupakan perjalanan yang panjang, dan dimana setelah kemo dan radiasi radiologi itu, ya, begitu banyak yang kami hadapi. Jadi secara fisik pasti ada penurunan, ya, terutama untuk istri, ya, istri saya itu dari beratnya 65 kilo, ya, bisa turun sampai 59 saat video ini dibuat, ya, bakal lebih penurunan sebanyak 16 kilo, dimana makanan untuk menunjang nutrisi, dan kami bisa juga berikan makanan yang mengandung protein juga,
untuk menstabilkan daripada penurunan yang ada itu supaya tidak drastis ya turunnya, dan juga harus ada asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuhnya, karena saya percaya dan juga pengalaman-pengalaman dari yang lain juga bahwa makanan itu 50% memberikan kesembuhan juga kepada pasien yang menderita penyakit kanker. Jadi diusahakan pasangan kita atau yang menderita penyakit kanker itu memiliki asupan makanan yang cukup, karena itu merupakan 50% kesembuhan dari penyakit kanker yang ada. Jadi diharapkan untuk teman-teman penyintas kanker dan pendamping ya, khususnya para suami yang mengalami seperti saya ya, di mana istri mengalami kanker, itu harus terus dijaga makanannya untuk selalu mereka mendapatkan makanan dan asupan nutrisi dan protein yang ada. Jadi perubahan secara fisik dan yang lainnya juga, perubahan-perubahan dari permasalahan hubungan seksualitas juga, jadi kita juga ada ya. Jadi secara hubungan seksual kami otomatis terhambat atau juga terganggu, tapi saya sebagai suami mampu ya mengalihkan setiap hormon atau gairah seks yang timbul dengan cara mengalihkan semuanya itu ke dalam bentuk pekerjaan atau kesibukan. Jadi kita juga sebagai seorang suami pasti memiliki keinginan atau hasrat yang lainnya, tetapi di sini juga kita bisa menyampingkan, bahkan kita juga bisa membuat ya, kesibukan-kesibukan sehingga kita tidak terfokus dengan hal tersebut, karena memang secara seksualitas pasti ada hambatan-hambatan yang ada. Kalau kami ya, terutama saya, bisa mengalihkan pikiran-pikiran hal tersebut dengan pekerjaan, dengan mencari kesibukan-kesibukan, bahkan dengan kadang-kadang saya itu ya suka nonton film-film yang lucu atau komedi-komedi yang bisa mengalihkan ya, karena saya mampu bisa mengalihkan pikiran-pikiran tersebut ke arah yang lebih positif ya. Kadang saya juga melihat teman sesama pasien yang mempunyai 5 orang anak ya, dimana suaminya itu meninggalkan ya, itu sangat disayangkan sekali ya. Sebagai seorang suami seharusnya kita ada untuk istri, untuk pasangan kita, dimana kita harus terus mendampingi ya. Kadang-kadang sangat sedih saya melihat cerita seorang ibu yang memiliki 5 orang anak itu ditinggalkan oleh suaminya. Saya cuma hanya bisa menasihatkan ibu tetap kuat ya, ibu harus bisa menjadi ibu yang sabar ya. Juga ibu, kalau ibu bisa mengalami hal seperti ini, saya yakin ibu itu ibu yang sabar, ibu yang kuat ya, sehingga anak-anak juga bisa mensupport. Saya bilang ibu bersyukur masih ada anak-anak yang bisa mensupport ibu. Jadi percaya bahwa sakit yang ibu alami ini yang merupakan ujian daripada ibu ya, jadi supaya anak-anaknya juga memberikan support juga. Nah itulah saya bilang tadi di awal ya teman-teman, bahwa support dari keluarga inti ya, dari suami, anak-anak itu sangat penting banget buat seorang istri yang menderita penyakit kanker ya. Khususnya juga pasangan kita yang menderita kanker itu sangat perlu support dari keluarga inti yang ada. Ini juga bisa menjadi pesan saya kepada para suami, jadilah laki-laki dan suami yang selalu ada untuk mendampingi istri dan anak-anak dalam keadaan apapun ya, baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit ya. Kita dibutuhkan itu untuk menjadi seorang pemimpin yang selalu ada, dan juga dibutuhkan seorang istri dan anak-anak kita selalu ada untuk mereka semua. Jadi menghadapi masalah-masalah seperti ini, kita harus tetap kuat sebagai seorang laki-laki. Mungkin itu pesan saya ya kepada
suami-suami yang ada. Ya mungkin ada juga permasalahan bukan hanya secara psikis atau juga secara seksualitas, juga ada masalah-masalah kita sebagai suami dalam hal keuangan atau dalam hal setiap pekerjaan. Ya pasti ada pengaruh dan perubahan di dalam saat kita mendampingi istri kita, mengantar istri kita ke rumah sakit. Ya jadi mungkin permasalahan-permasalahan ini bisa menjadi solusi juga buat teman-teman, ya, buat para suami. Ini dari kisah saya menghadapi permasalahan soal keuangan itu, saya hanya berdoa kepada Tuhan, ya, menurut keyakinan kami bahwa Tuhan yang memberikan rezeki, ya, Tuhan yang memberikan berkatnya, dan semuanya saya hanya bisa serahkan, ya, dengan apa yang kami jalani, apa yang kami hadapi. Saya hanya bisa berdoa dengan keikhlasan bahwa Tuhan yang akan memberikan rezeki tersebut, bahkan Tuhan juga akan mengirimkan sesuatu yang kami butuhkan, terutama anak-anak kami, karena di saat kami berada di rumah sakit, anak-anak itu kami tinggalkan, ya, karena seminggu sekali kami pulang, karena Sabtu dan Minggu tidak ada treatment di rumah sakit, sehingga kami baru pulang. Ya itulah yang menjadi kekuatan kami. Dengan keikhlasan kami tahu bahwa Tuhan kami itu akan memberikan rezekinya kepada kami di saat kami ikhlas menjalani ujian yang kami lalui bersama keluarga. Jadi di sini juga Tuhan pasti akan mencukupkan, walaupun saya tidak bekerja sejak pasca COVID, ya, 2 tahun yang lalu. Itu memang benar-benar semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tetapi saya belajar segala sesuatunya itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, ya. Walaupun pekerjaan saya sebagai seorang rohaniwan, ya, jadi saya belajar juga untuk selalu percaya, ya, untuk selalu terus tetap kuat bahwa segala sesuatu itu sudah ada dalam rancangannya, dalam rencananya. Tuhan itu tidak tertidur dan Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan daripada umatnya yang selalu berdoa dan bersyukur atas apa yang dia alami, akan apa yang akan dia jalani. Dengan ujian yang dia berikan, pasti ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik pekerjaan atau maupun kebutuhan daripada keuangan kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi percaya saja bahwa Tuhan akan memberikan rezeki kita. Jadi kita hanya bisa berdoa, dan berdoa. Jadi dalam hal menghadapi keuangan yang ada. Mungkin juga ada perubahan peran, ya, secara asuh untuk mengasuh daripada anak-anak. Ya memang ada pasti perubahan. Ya istri saya sudah larang juga melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dia melakukan pekerjaan hari-hari di rumah, dan kami juga mengambil alih setiap pekerjaan daripada istri saya, ya, dengan memasak, ya, mencuci atau yang hal lainnya sudah diambil alih oleh saya dan anak-anak. Semuanya saling bergotong royong, berbagi, sehingga istri saya hanya fokus di dalam pengobatan dan istirahat yang cukup untuk keadaan fisik dan kesehatannya, untuk membantu dia juga tidak terlalu capek dan lelah, sehingga kami tetap jalankan seperti biasa perjalanan kami ini tanpa mengeluh, tanpa persungutan, dan kami jalani ini sebagai satu ujian kami untuk naik level yang Tuhan sudah tentukan ke depannya nanti. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan juga dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap saya di dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam diri istri saya, sehingga di dalam proses pengobatan tersebut. Jadi semua perubahan yang terjadi dari istri dalam semua treatment, saya menerima semuanya dengan keikhlasan dan ujiannya, sehingga itu tidak mengganggu setiap aktivitas saya. Semua pikiran-pikiran saya alihkan ke dalam pikiran-pikiran yang positif, sehingga itu juga bisa mempengaruhi lingkungan kita di mana kita berada. Di saat kita memiliki pikiran yang positif tersebut,
sehingga baik keluarga, anak-anak, dan yang ada di sekeliling kita itu semuanya sama seperti apa adanya. Di saat kita berpikir positif dan kita bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu kepada pikiran-pikiran yang positif. Jadi bagaimana saya juga bisa berusaha untuk tetap positif dan mendukung istri ketika kita menghadapi momen-momen yang sulit. Ya banyak mungkin kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Kita yakin dengan berdoa dan membaca ayat-ayat daripada firman-nya, itulah yang menguatkan kita. Ya secara spiritual juga secara kejiwaan, bahkan di dalam tubuh jasmani ini akan menimbulkan diri kita itu ada satu hiburan, juga ada hal-hal yang terbangun dalam hidup kita. Juga kita juga bisa mengalihkan dengan kita mencari kesibukan dengan tontonan-tontonan yang membuat kita bahagia, yang bisa membuat kita tertawa, sehingga kita bisa melupakan sejenak hal-hal yang melelahkan pikiran kita atau hal-hal yang negatif, bahkan hal-hal yang membuat kita lemah. Ya itu juga bisa membantu kita juga. Ya. Jadi apa yang membuat saya tetap kuat dan gigih mendampingi istri selama perjalanan kanker ini? Ya saya selalu memegang janji pernikahan kami bahwa kami adalah teman seperjuangan dalam menghadapi tantangan rumah tangga yang ada. Ya kami adalah teman sehidup dan semati untuk selalu ada dalam suka dan duka. Mungkin ini juga menjadi satu pelajaran juga, manfaat dan harapan saya kepada teman-teman penyintas kanker dan para suami khususnya. Dan juga saya bisa kuat karena saya mempunyai orang tua yang selalu mengajarkan kami nilai-nilai dan nasihat-nasihat yang luar biasa, sehingga di saat kita di dalam keterpurukan, ya di saat kita dalam satu permasalahan, yakin dan percayalah apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap kuat dan selalu bisa mengucapkan syukur dengan setiap keikhlasan dalam diri kita, dengan pikiran-pikiran positif kita, sehingga kita menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan juga dengan ini, ya dengan nasihat dari orang tua, itu pelajaran-pelajaran kehidupan yang ada itu juga bisa memberikan motivasi dalam hidup kita. Ya mungkin banyak hal-hal yang lain yang mungkin teman-teman bisa juga percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami ini juga akan ada jalan keluarnya. Jangan kita lari. Saya ingat banget satu hal dari nasihat orang tua saya, bahwa jangan kita pernah lari dari setiap masalah yang ada. Setiap masalah itu harus kita hadapi sehingga kita bisa tahu jalan keluar, dan Tuhan juga mau memberikan jalan keluar bagi umatnya atau hambanya yang selalu dekat kepada Dia dan berdoa kepada Dia. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan permasalahan-permasalahan yang ada. Khususnya untuk pasangan kita yang mengalami sakit penyakit kanker ini, pasti ada kesembuhan, akan ada mujizatnya yang kita terima. Mungkin itu. Ya juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan juga khususnya kepada saya, itu bagaimana saya bisa mengatasi rasa takut, saya juga bisa mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul dalam setiap proses pengobatan istri saya. Ya, secara manusia pasti saya mengalami takut dan khawatir. Tetapi tidak ada lagi rasa takut dan khawatir itu di saat di awal yang pada saat didiagnosa itu saya sudah menerima dengan satu keikhlasan. Saya menerimanya sebagai satu ujian dari Tuhan, sehingga saya akan ikut proses perjalanan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan memiliki ya mujizat yang daripada Tuhan. Saya percaya itu bahwa segala sesuatunya itu akan mendatangkan kebaikan. Ya saya yakin walaupun sehabis hujan pasti akan ada pelangi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi dalam setiap permasalahan kita pasti ada jalan keluarnya. Jadi rasa takut dan khawatir itu secara manusia pasti ada. Tetapi di saat kita sudah ikhlas ya, dan juga kita masuk ke dalam prosesnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yakin dan percayalah
kita akan mampu dan dimampukan. Jadi kami ingin juga memberikan bahwa banyak kisah-kisah yang kami jalani di saat kami bertemu dengan pasien-pasien yang lain, juga banyak juga kebaikan-kebaikan Tuhan ya yang bisa juga menginspirasi dalam kehidupan kita lewat kisah-kisah. Mungkin teman-teman nanti di saat teman-teman mendampingi pasangan teman-teman ya, di dalam mendampingi mereka, ada kisah-kisah dari pasien-pasien yang lain yang akan memberikan kekuatan ya, sehingga tidak ada lagi rasa takut dan khawatir di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendamping atau memberikan support kepada pasangan kita yang menderita penyakit kanker, bahwa segala sesuatunya itu pasti ya, rasa takut dan khawatir itu tidak akan ada lagi karena kita seperjuangan semuanya. Ya, apa peranan komunikasi dalam hubungan kita selama perjalanan ini? Jadi mungkin sebagai teman seperjuangan ya, sebagai seorang suami kepada istri, saya hanya bisa berpesan bahwa kita ini teman seperjuangan sehidup semati. Bagaimana cara kita mengkomunikasikannya? Yaitu dengan selalu menceritakan hal-hal yang positif kepada istri kita, dan juga kita selalu memberikan kisah-kisah yang membangun motivasi, dan juga mendengarkan kisah-kisah dari pasien-pasien yang ada, menceritakan juga hal-hal sharing mereka, berbagi. Itulah yang kita lakukan selama ini, sehingga itu juga menguatkan kami semua. Mungkin ada juga hal-hal kecil dalam pasangan kita ya, di dalam kita memanggil pasangan kita dengan kita tidak lagi berlaku kasar, atau kita tidak marah dan kita lebih sabar, bahkan kita juga lebih banyak diam. Itu mungkin jalan keluar dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa selalu menjadi pendengar yang baik dalam setiap apa yang dia keluhkan ya, dan sakit penyakitnya, perjuangan dia ya, kita hanya bisa berdiam dan bersabar ya, sehingga itu juga menjadi satu obat juga untuk mereka ya, di dalam mereka menjalani proses ya kesembuhan mereka. Jadi apa yang paling berharga yang saya alami, yang saya pelajari dari cinta dan komitmen selama perjuangan melawan kanker bersama istri, adalah hal yang paling berharga adalah waktu ya. Waktu yang paling berharga, hal yang paling berharga di dalam perjalanan kami adalah waktu, di mana waktu menemani istri dalam mendampinginya, dan waktu di dalam kebersamaan kami dalam ujian ini kami siasati sebagai waktu kami bisa berduaan ya, bisa bersama-sama lagi, walaupun kami jalani di rumah sakit dengan treatment ya dari kankernya ya. Kenapa waktu sangat berharga dalam kehidupan kami ya? Karena kita bisa bayangkan satu kali kemo ya, yang saya sudah alami ya, kemo pertama itu 6 jam. Lalu treatment daripada sinar radiologi itu setiap hari ya, dengan waktu yang bolak-balik ya, kami dari rumah lalu balik lagi ke rumah sakit, dan itu yang kami lakukan setiap hari. Sehingga yang dilakukan setiap hari itu juga mungkin akan membuat kita bosan, membuat kita jenuh dalam hal menunggu ya. Tetapi di sini saya melihat istri juga berjuang pastinya untuk dia ya, setiap harinya diinfus, setiap harinya mengalami efek-efek dari kemoterapi dan juga daripada sinar radiasi tersebut ya, mungkin efeknya mual, diare ya. Makanya kita sebagai suami harus lebih kuat dan lebih sabar ya. Kita harus bisa memberikan kekuatan kepada istri kita. Kita sama-sama berjuang. Kita sebagai suami juga berjuang untuk mendampingi pasangan kita, dan juga pasangan kita yang menderita kanker juga sedang berjuang untuk dilakukan segala semacam treatment yang ada yang dia alami. Apa jenis dukungan saya kepada istri, baik yang saya terima dari keluarga, komunitas, atau teman-teman dekat, kerabat dekat yang bantu saya? Bentuk dukungan mereka itu hal yang positif, hanya doa mereka
dan juga sharing-sharing mereka, itulah yang membuat kekuatan saya pada saat hari ini. Kami bisa melaluinya dengan baik sampai hari ini karena ada doa-doa mereka yang menguatkan kami. Banyak kisah-kisah ya selama pengobatan juga yang memberikan kami kekuatan daripada motivasi-motivasi para pasien yang ada. Ya, di mana ada satu kisah yang sangat luar biasa yang kami lihat, yang kami alami dengan mata kepala kami sendiri di saat kami melihat ada seorang pasien yang sudah apa ya istilahnya ya, sudah sakaratul maut ya. Jadi kita melihat di mesin itu sudah memang tidak ada lagi nafas kehidupan, tetapi di situ ada mukjizatnya sehingga pasien itu tersebut menjadi hidup kembali ya, dimana sudah suami dan anak-anaknya sudah berkumpul, tetapi di saat mereka sudah berkumpul, pasien tersebut hidup lagi. Itu adalah kesempatan yang kita bisa lihat bahwa sesungguhnya di saat ada orang-orang keluarga yang dekat yang memberikan motivasi, ya di situ juga akan ada satu mujizatnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga pasien itu bisa hidup kembali. Itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di saat support dari seorang suami, support dari keluarga-keluarga itu sangat kita perlukan. Makanya doa-doa dan ayat-ayat firman yang kita baca, yang kita dengar, bahkan yang kita lakukan hari-hari itu merupakan satu perjalanan kisah yang sangat luar biasa. Ya, saya juga melihat ada kisah seorang oma dengan opa, ya kakek nenek. Ini ya, sama-sama pasien. Dia bisa semangat tanpa didampingi seorang pendamping. Saya berkata kepada opa, "Opa, mana anak dan cucunya?" Ya, dia bilang biarkan sajalah anak-anak dan cucu. Ya, dia hanya bisa menjalani seorang diri luar biasa. Dengan motivasi beliau, kami merasa malu sebagai anak-anak muda yang masih muda yang melihat hal tersebut, bahwa opa yang seorang diri aja bisa mampu tetap semangat, termotivasi untuk memotivasi kami semua. Dan semuanya itu juga saya bisa bagikan juga kepada sahabat-sahabat penyintas kanker dan suami khususnya, untuk memberikan support penuh kepada pasangan kita. Jadi bagaimana saya juga mencari keseimbangan antara merawat istri dan juga menjaga diri sendiri agar tetap sehat dan kuat. Ya, kita juga harus menjaga juga tubuh kita ini juga ya, sehingga ada keseimbangannya. Jadi saya dalam menjaga dan memberikan keseimbangan juga dalam merawat istri dan juga kesehatan agar tetap kuat hanya pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Saya yakin percaya di saat kita ikhlas menjalaninya, pasti juga Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita, dan sehingga kita diberikan kemampuan juga untuk tetap bisa mendampingi pasangan kita. Keseharian saya mungkin dalam hal mendampingi istri, bolak-balik rumah sakit dan segala macam rutinitas treatment yang ada, baik pagi, sore. Ya, kadang-kadang kita sampai di rumah sakit itu sampai sore. Tapi semua aktivitas yang kami lakukan sama seperti biasa, karena persiapan-persiapan yang kami lakukan itu hanya di Sabtu dan Minggu. Kami mempersiapkan segala sesuatunya itu di hari Sabtu misalkan, untuk anak-anak kami yang akan kami tinggali selama 5 hari ke depan. Saya sudah memasakkan sampai 5 hari ke depan dengan persiapan-persiapan mereka, untuk mereka tinggal ngegoreng saja. Seperti ayam goreng udah saya bumbui, saya taruh di kulkas, nanti mereka tinggal goreng setiap harinya. Dan juga kadang-kadang saya siapkan sayur untuk 2-3 hari untuk mereka makan. Dan itu juga yang saya berikan hanya untuk bisa menyiapkan, sehingga nanti kakaknya yang menyiapkan, tinggal menumis sayur, semuanya sudah disiapkan di dalam kulkas dan mereka tinggal menggoreng atau tinggal menyajikan saja untuk adik-adiknya. Nah, itu yang kita bagi peran di situ. Ya, jadi saya hanya bisa pulang dari rumah sakit itu saya dengan istirahat yang cukup 1-2 jam, saya tidur, lalu saya bangun, ya sudah seperti biasa persiapan untuk besoknya kita lakukan lagi.
Dan seperti itu. Jadi selama Senin sampai Jumat itu saya hanya fokus kepada pasangan saya, istri saya, di dalam kebutuhannya dia untuk minum obat, mengingatkan dia untuk makan, dan mensupport dia kalau dia lagi dalam kelemahan juga. Itu yang saya hanya bisa berikan kepada pasangan saya. Dan juga ini juga bisa juga memberikan motivasi kepada kita semua. Juga kita harus menjaga kondisi fisik kita juga. Dengan keikhlasan, percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kesehatan yang ekstra juga kepada kita sebagai suami atau pendamping ya di dalam mendampingi penderita kanker yang ada. Apa nasihat khusus yang akan saya berikan kepada teman-teman para penyintas kanker dan para suami khususnya? Ya, nasihat yang saya bisa berikan hanya satu untuk buat pasangan yang lain, yaitu ikhlas. Ya, dimaksudnya adalah di saat kita ikhlas, ada hal yang kita akan hadapi dalam keikhlasan. Mungkin ada keluhan atau bantahan atau satu persungutan dalam kehidupan kita, itu yang akan menghambat kita. Tetapi di saat kita ikhlas atau segala sesuatunya kita jalani dengan rasa syukur, dan itu juga akan ada dalam kehidupan kita. Percaya jalan keluar yang Tuhan berikan di saat kita ikhlas dan penuh dengan rasa syukur itu, Tuhan juga selalu menyediakan apa yang sudah Dia sediakan juga untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, bahkan kesembuhan untuk pasangan kita. Jadi setiap masing-masing dari kita berjuang. Istri juga harus berjuang dengan caranya dalam mengikuti pengobatan yang ada. Kita juga harus bertahan dengan fisik kita untuk mendampinginya. Juga dia juga harus bertahan juga dengan jarum suntik yang ada, dengan efek-efek yang akan dia alami, berupaya dengan segala obat. Kita hanya bisa memberikan semangat di dalam kehidupan daripada pasangan kita. Itulah pesan saya. Dengan keikhlasan, dengan rasa syukur, kita pasti akan diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita, sehingga kesembuhan yang sempurna yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu menjadi bagian kita semua yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan akan selalu bekerja kepada umatnya, selalu berdoa dan ikhlas dengan doa-doa, dengan segala rasa syukur yang kita keluarkan dari bibir mulut kita ini. Apa hikmah terbesar yang saya alami, yang bisa saya bagikan dalam menghadapi perjuangan yang serupa untuk istri, bahkan juga untuk para penyintas kanker dan juga para pasangan, bahkan khususnya suami? Hikmat terbesar yang bisa saya berikan, ingatlah, Tuhan tidak pernah tertidur untuk menolong umatnya. Bahkan akan ada pelangi sehabis hujan. Artinya Tuhan selalu ada buat kita yang selalu berdoa kepada Tuhan, yang memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan akan mengirimkan tim dokter, para medis, obat-obatan yang dikonsumsi pasangan kita, sehingga yang masuk atas izinnya membantu kesembuhannya. Setiap orang dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada orang yang hidup tanpa ujian. Jika mau naik level dan naik kelas, pasti ada ujian yang harus kita jalani. Mungkin ini kisah kami sekeluarga, ini bisa memberikan manfaat dan harapan kepada teman-teman, sahabat penyintas kanker, dan para pasangan dan para suami khususnya. Inilah menjadi kisah kami. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.